teman-teman, hari ini saya mau bercerita tentang Sari yang bersuamikan buaya. Langsung saja ke ceritanya. Di sebuah desa terpencil, di antara pepohonan yang rimbun dan rawa yang dalam, hiduplah seorang gadis bernama Sari. Seorang gadis yang cerdas, penuh kasih, dan memiliki hati yang baik. Namun, ada satu rahasia yang disembunyikan oleh desanya. Sebuah kisah cinta yang tidak pernah terungkap kepada orang banyak. Sari berbicara sendiri, "Mengapa hatiku masih terasa gelisah sejak aku bertemu dengannya? Semuanya berubah. Aku tak tahu apakah ini cinta ataukah sebuah takdir yang tak bisa kuhindari." Sari berhenti di pinggir rawa, memandang ke dalam. Tiba-tiba muncul bayangan putih dari dalam air. Suara desisan halus terdengar. Pertemuan pertama dengan buaya putih. Bayangan itu akhirnya muncul dengan jelas. Sebuah buaya putih besar muncul di permukaan air. Ini adalah Raden, sang buaya putih yang sebenarnya adalah seorang pria yang dikutuk. "Raden," suara rendah dan misterius. "Sari, aku telah menunggumu. Mengapa kau datang ke sini lagi?" Sari terkejut tapi tak takut. "Kenapa kau selalu muncul di saat aku sendirian? Apakah kau manusia ataukah binatang?" "Raden, aku adalah sesuatu yang terperangkap di antara keduanya, sebuah kutukan yang tak bisa aku hindari. Tapi aku mencintaimu, Sari." Sari bingung, matanya menunjukkan perasaan yang tak bisa ia ungkapkan. Namun, ia merasakan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang menarik hatinya, meski ia tahu itu adalah hal yang tak wajar. Kisah cinta yang tak terungkap, flashback, memperlihatkan awal pertemuan mereka. Sari pertama kali bertemu Raden saat dia masih seorang anak kecil yang tersesat di hutan. Raden muncul sebagai buaya putih yang menyelamatkannya. Sejak saat itu, Sari tak pernah lagi takut pada Raden. Bahkan, meskipun banyak yang memperingatkan untuk menjauhinya, Sari merasakan bahwa ada ikatan yang kuat antara mereka. Ia tahu Raden bukanlah makhluk biasa. Namun, apakah ia bisa mencintai seorang yang terperangkap dalam bentuk yang tak wajar ini? Sari, dalam hatinya, "Aku tahu aku tak bisa hidup tanpanya. Tapi, apakah aku bisa menerima kenyataan ini? Seorang buaya putih menjadi suamiku." Pertemuan dengan orang tua Sari, Sari membawa Raden dalam bentuk manusia ke rumah orang tuanya. Suasana tegang, ayah Sari tampak khawatir dan ibu Sari terlihat cemas. "Ayah, marah. Ini tidak bisa diterima. Sari, apa yang kau lakukan?" "Seorang buaya, seorang makhluk yang datang dari rawa yang penuh misteri." "Ibu, sayang, kita sudah lama mendengar cerita tentang makhluk ini. Jangan terjebak dalam pesona luar. Dia bukan untukmu." Sari berbicara dengan tegas, "Aku tahu kalian khawatir, tapi aku percaya padanya. Raden bukanlah buaya biasa. Dia memiliki jiwa yang lembut. Aku mencintainya." Raden dengan suara penuh kesedihan, "Aku mohon, izinkan aku untuk mencintai Sari. Meski aku terlahir bukan sebagai manusia, hatiku hanya untuknya." Ayah dan ibu Sari terdiam, tidak bisa berkata-kata, bingung dengan perasaan yang bercampur aduk. Konflik dan harapan, Raden berjalan kembali menuju rawa setelah pertemuan yang tidak membuahkan hasil. Sari terlihat tertekan dan bingung. "Sari, mengapa harus ada kutukan ini? Mengapa kita harus terpisah oleh dunia yang berbeda? Aku hanya ingin hidup bersamanya." Sari berlari ke rawa, mencari Raden. Di sana, ia menemukan Raden dalam bentuk buaya putih yang sedang menyendiri. "Raden," suara penuh penyesalan. "Sari, aku tak bisa memberimu kehidupan yang layak. Aku hanyalah sebuah bayangan, sebuah legenda. Cinta kita takkan pernah diterima." Sari dengan tekad, "Tidak, aku tidak peduli dengan apa yang orang katakan. Aku hanya ingin hidup bersamamu, apapun yang terjadi." Pengorbanan dan kebahagiaan di tengah malam. Terjadi perubahan magis. Kutukan Raden mulai memudar, tubuhnya berangsur-angsur berubah menjadi manusia. Namun, Sari terjatuh sakit karena cinta yang terlalu dalam. Terkadang, cinta memang datang dengan pengorbanan. Raden, dengan bantuan kekuatan cinta Sari, berhasil mematahkan kutukannya. Namun, pengorbanan Sari begitu besar, tubuhnya mulai lemah. Cinta yang mereka bagi adalah takdir yang begitu kuat, namun juga penuh dengan ujian. Sari bangun di tempat tidur, menemukan dirinya dikelilingi oleh keluarga dan Raden yang kini kembali menjadi manusia. Sari, dengan senyum lemah, "Kita bersama." Akhirnya, Raden memegang tangan Sari. "Iya, bersama. Tidak ada lagi kutukan yang bisa memisahkan kita."